Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba ngebahas hal yang menarik, yaitu ciri-ciri orang jatuh cinta tapi gengsi. Nah, saya berharap apa yang coba saya share ini dapat membantu dan memberkati teman-teman muda, sehingga engkau bisa lebih peka terhadap orang yang cinta ke kamu tapi gengsi. Nah, kenapa orang bisa gengsi padahal dia cinta? Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan. Bisa saja orang ini terlalu tinggi egonya, ya. Bisa saja orang ini wibawanya, menjaga wibawanya, atau bisa saja orang ini merasa kaya atau merasa lebih kaya, jadi dia gengsi. Ada banyak hal yang menyebabkan, tapi fokus kita adalah ciri-cirinya seperti apa sih, sehingga kita bisa amati, pelajari, dan kita kemudian jadi peka. Nah, berikut ini ciri-ciri orang jatuh cinta tapi gengsi. Yang pertama, dia mengikuti sosial media kamu. Jadi sekalipun dia kelihatannya gengsi banget ya, tapi orang kalau jatuh cinta pasti ada tandanya. Orang kalau jatuh cinta pasti ada reaksinya. Nah, kalau dia jatuh cinta sama kamu, minimal sosial media kamu, baik Instagram, Facebook, Twitter, dan yang lain-lain, YouTube-mu juga, dia akan ikuti. Nah, dia bukan cuma ikuti begitu, tapi dia aktif nge-like, aktif komen, bahkan dia ikuti historimu. Nah, dia lakukan ini supaya dia bisa tahu aktivitasmu, apa saja yang engkau lakukan, dan supaya dia bisa memantau atau mengamati. Nah, kenapa dia lakukan itu? Ya jelas karena dia suka sama kamu. Ya jelas karena dia cinta samamu. Untuk itu coba perhatikan dengan baik. Setiap kali kamu buat status, dia nge-like. Setiap kali buat status, dia komen. Setiap kali kamu buat history, dia tonton. Nah, dari sini kita bisa tahu, oh dia ini ada something ke saya. Untuk itu sekali lagi dibutuhkan kepekaan. Bukan maksudnya kita jadi GR-GRan, bukan. Tapi kita pelajari. Untuk itu sebenarnya butuh proses, butuh waktu untuk mempelajari seseorang yang betul-betul cinta sama kita, supaya kita tidak terjebak di cinta yang palsu. So, itu yang pertama, dia aktif mengikuti sosial media kamu. Ciri orang jatuh cinta tapi gengsi yang kedua adalah menyempatkan waktunya untuk kamu. Ini penting banget ya untuk kita amati, untuk kita pelajari. Nah, dia setiap kali kamu butuh sesuatu, pengen ngobrol, pengen ketemu, dia selalu menyempatkan waktunya. Padahal kalau kita mau pelajari, dia agak sibuk, banyak kegiatan, banyak kerjaan dia, tapi dia selalu menyempatkan waktunya. Saya nggak percaya orang bilang jatuh cinta tapi nggak ada waktu. Saya nggak percaya itu. Saya percaya sesibuk-sibuk apapun seseorang, kalau dia jatuh cinta akan menyempatkan waktu. So, teman-teman, untuk mengetahui dia cinta sama kamu, coba cek atau tes untuk ngobrol, untuk telepon, untuk ketemu, dia sempatkan waktunya atau tidak. Nah, dari sini kita bisa pelajari, oh iya, dia ini ada something ke saya. So, teman-teman, jadilah peka, amatilah dengan baik, sehingga engkau mendapatkan pasangan yang mencintaimu. Bagi saya,
Hubungan yang terbaik adalah hubungan yang terdiri dari dua orang yang saling mencintai. Jadi artinya kalau dia mencintai kamu dan kamu juga mencintai dia, alangkah indahnya jika engkau peka. Sekalipun kelihatannya dia gengsi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah membangun komunikasi yang aktif. Sekali lagi, sekalipun dia sibuk, sekalipun dia bos atau manajer atau apapun, tapi komunikasi selalu terbangun. Ya, artinya dia aktif, bukan hari ini muncul, besok hilang. Besok muncul, 3 hari hilang. Bukan yang seperti itu. Aktif itu artinya terschedule, terjadwal. Hari ini pasti ada 1-2 kali. Besok juga ada 1 atau 2 kali. Pokoknya dia aktif membangun komunikasi ke kamunya. Sama kamu dia aktif bangun komunikasi. So, perlu untuk kita mengamati. Saya terkejut ketika mendengar satu sharing ya, ketika konseling ya, pacarnya bilang, minta maaf ke dia waktu konseling ya, ke orang ini, bahwa pacarnya udah nggak bisa lagi fokus ke dia. Nah, saya tanya dong, apa alasannya dia nggak bisa lagi fokus? Dia bilang karena sibuk. Nah, orang yang begini, maka saya sampaikan, orang begini, maka kamu tidak menjadi prioritas bagi dia. Sesibuk apapun orang, kalau kamu jadi prioritas, maka dia akan ada waktu untuk kamu. So, membangun komunikasi yang aktif adalah ciri dia jatuh cinta ke kamu. Sekalipun mungkin dia belum mengungkapkan perasaannya, sekalipun dia belum nembak kamunya. Tapi dari sini kita bisa amati. Ini yang disebut dengan berkorban. Sibuk tapi dia berkorban. Sibuk tapi dia menyempatkan waktunya. Sibuk tapi komunikasi aktif. Inilah yang namanya berkorban. Cinta identik dengan berkorban. Nah, kemudian yang keempat, ciri orang jatuh cinta tapi gengsi. Yang keempat adalah membangun hubungan dengan keluargamu. Ya, membangun hubungan dengan keluargamu. Nah, kenapa dia bangun hubungan dengan keluargamu? Karena dia serius ke kamunya. Karena dia pengen dekat ke keluargamu. Karena dia pengen kamu tahu, keluargamu tahu kalau dia serius ke kamunya. Nah, sekalipun dia tidak tergesa-gesa, sekalipun dia tidak terlalu nampak. Karena apa? Ya itu tadi, jaga gengsinya. Tapi sekali lagi, waktu dia mencoba melakukan pendekatan dengan keluargamu, dengan saudara-saudaramu, itu menandakan bahwa dia menyukai ataupun jatuh cinta sama kamu. Nah, yang repot adalah dia nggak tertarik untuk ketemu keluargamu. Ini yang repot. Saya konseling pasangan muda-mudi ya, berpacaran bertahun-tahun, namun setelah sekian lama menjalani hubungan, tidak kunjung diperkenalkan ke orang tuanya. Tidak kunjung saling berkenalan antara keluarga si cewek ataupun si cowok. Artinya si cewek tidak berkenalan kepada keluarga si cowok tidak berkenalan kepada keluarga si cewek. Akhirnya apa? Buang-buang waktu dan hubungan itu kandas. So, orang kalau jatuh cinta yang sungguh-sungguh, maka dia akan berusaha berkenalan kepada keluarga. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, ciri-ciri orang jatuh cinta tapi gengsi adalah mengingatkanmu, bahkan menegurmu ketika engkau melakukan hal-hal yang bisa merugikan engkau.
Nah, kalau mengingatkan itu, jangan lupa istirahat, jaga kesehatan, jaga pola makan. Dia ingatkan. Nah, dia tegur ketika engkau sudah mulai tidak jaga pola makan, tidak jaga kesehatan, kurang istirahat, dia tegur. Nah, kenapa dia lakukan itu? Ya, bentuk daripada perhatian. Nah, kenapa dia perhatian? Ya, karena cinta. Tapi sekali lagi, dia tidak langsung menyatakan cinta, dia tidak menggombal-gombal yang bagaimana. Kenapa begitu? Itu tadi, karena masih gengsi. Tapi sekali lagi, dari tanda-tanda ini, dari ciri-ciri ini, kita bisa tahu dia suka kita, dia cinta sama kita. Nah, itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, ciri-ciri orang jatuh cinta tapi gengsi. Yang keenam adalah memberikanmu dukungan dan semangat. Ini yang jelas banget kalau dia cinta sama kamu. Teman kita ya, sahabat kita ya, terbatas untuk memberikan dukungan sebanyak yang kita mau, terbatas. Tapi kalau dia jatuh cinta sama kamu, maka dia akan berkorban habis-habisan. Namanya jatuh cinta. Namanya jatuh cinta, dia akan berikan yang terbaik. Sekali lagi, namanya juga cinta. Jadi coba pelajari, apakah dia memberikan dukungan? Apakah dia memberikan semangat? Atau sebaliknya, dia hanya sibuk dengan dunianya, dia hanya sibuk dengan teman-temannya, dia hanya sibuk dengan hobinya. Kalau itu dia lakukan, itu bukan cinta namanya. Itu namanya kamu tidak masuk prioritas. Adanya hubungan yang pacarnya lebih mengutamakan games, main PUBG daripada pasangannya. Dan terus terang saja, hubungan itu tidak sehat, hubungan itu tidak bertumbuh. Karena apa? Tidak adanya keseimbangan. Jadi dibilang memberikan dukungan dan semangat, ya kedua pihak sebenarnya barulah hubungan itu sehat. Nah, kita kembali, memberikan dukungan dan semangat ini jelas tanda dia menyukai dan mencintai kita. Dan ini dilakukan bukan musim-musiman. Dia lakukan setiap kali kita butuh dukungan, setiap kali kita butuh semangat, dia selalu ada, dia selalu hadir. Ini jelas-jelas dia ada rasa sama kita. Nah, itu yang keenam. Yang terakhir, ciri-ciri orang jatuh cinta tapi gengsi. Maka yang terakhir adalah mengenalmu dengan baik. Kalau saya bilang mengenalmu dengan baik, berarti dia tahu apa yang kamu suka, dia tahu apa yang kamu tidak suka, dia tahu membahagiakanmu, dia tahu apa yang membuatmu jengkel, dia tahu, dia mengenalmu. Yang repot adalah menjalin hubungan bahkan pernikahan tapi tidak mengenal pasangannya. Ini nggak bisa dibilang cinta, nggak bisa. Kalau cinta itu pasti mengenal, kalau cinta itu pasti mempelajari, kalau cinta itu pasti berkorban, kalau cinta itu pasti memberikan yang terbaik. Namanya cinta. So, menjadi pertanyaan, apakah dia mengenalmu dengan baik? Tentang kesukaanmu, tentang hobimu, tentang jam kerjamu, tentang sifatmu, tentang karaktermu, dan lain-lain. Apakah dia mengenal? Nah, kalau dia mengenal, dari sini kita bisa tahu, oh dia pelajari, oh dia amati. Nah, dari sini kita tahu bahwa dia suka, ada hati, ada perasaan, dia cinta. Sekali lagi, dia tidak langsung terburu-buru karena mungkin gengsinya. Ya, so ada beberapa hal ciri-ciri orang jatuh cinta tapi gengsi. Yang pertama, mengikuti sosial mediamu,
menyempatkan waktunya untukmu. Yang ketiga, komunikasi yang aktif. Yang keempat, membangun hubungan dengan keluargamu. Yang kelima, mengingatkan bahkan menegurmu. Yang keenam, memberikan dukungan dan semangat. Dan yang terakhir, mengenalmu dengan baik. Ini yang boleh saya bagikan. Anak-anak muda, jadilah peka sehingga engkau dapat yang terbaik, yang sungguh-sungguh mencintaimu. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan, hari yang penuh dengan mujizat dan blessing daripada Tuhan. Tetap semangat. God bless you.